Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitria Dwi Rahmawati Putri dengan NIM C1C023022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep akad salam, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Akad salam adalah salah satu bentuk transaksi dalam hukum Islam yang memungkinkan pembeli melakukan pembayaran di awal, sementara barang diterima di waktu yang telah disepakati kemudian. Nah, di era digital saat ini, banyak pelaku usaha mulai beralih dari metode jual beli konvensional ke platform online karena dinilai lebih praktis dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan akad salam dalam transaksi digital serta memahami dampaknya terhadap praktik bisnis yang tetap etis dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Ainur Rahman et al. Pada tahun 2025. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian akad salam. Menurut Jafar et al. Pada tahun 2024, kata as-salam disebut juga dengan as-salaf, yang maknanya adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual, tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama fikih menamainya dengan istilah halal mahawij, yang artinya adalah sesuatu yang mendesak karena jual beli tersebut. Barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Salam adalah suatu bentuk penjualan di mana pembayaran diselesaikan di muka, sementara penjual menyanggupi untuk memasok beberapa barang tertentu di masa depan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis akad salam. Akad salam terbagi menjadi dua jenis, yaitu akad salam biasa dan akad salam paralel. Yang pertama, akad salam biasa, yang hanya melibatkan dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Dalam hal ini, pembeli membayar di awal, lalu penjual menyerahkan barang sesuai kesepakatan di masa depan. Yang kedua adalah akad salam paralel, yang biasanya melibatkan pihak ketiga seperti bank syariah. Dalam skema ini, nasabah memesan barang kepada bank, kemudian bank memesan kembali kepada pemasok. Jadi, bank berperan sebagai perantara antara pembeli dan produsen. Nah, model ini banyak digunakan dalam perbankan syariah karena membantu pembiayaan sektor real seperti pertanian dan UMKM. Dengan adanya dua jenis ini, akad salam menjadi lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan transaksi di berbagai sektor ekonomi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam dasar syariah pada akad salam. Akad salam memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan pentingnya mencatat transaksi yang tidak tunai agar jelas dan transparan. Selain itu, terdapat juga hadis Rasulullah yang menegaskan bahwa transaksi salam ini harus dilakukan dengan takaran, timbangan, dan waktu yang jelas. Dalam akad salam juga terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu adanya pembeli, penjual, barang yang diperjualbelikan, harga, serta ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Selain itu, ada beberapa ketentuan penting seperti pembayaran itu harus dilakukan di awal dan spesifikasi barang harus jelas. Selanjutnya, bagaimana perlakuan akuntansi PSAK nomor 103 terhadap akad salam? Dalam praktiknya, akad salam juga memiliki aturan dalam pencatatan akuntansi yang diatur dalam PSAK nomor 103. Dari sisi pembeli, misalnya bank syariah, ketika melakukan pembayaran di awal, maka dicatat sebagai aset salam. Hal ini karena pembeli memiliki hak untuk membeli barang di masa depan. Ketika barang sudah diterima, maka aset salam tersebut akan berubah menjadi persediaan. Namun, jika barang tersebut kemudian dijual kembali, maka akan diakui sebagai pendapatan dan keuntungan. Sementara itu, dari sisi penjual, uang yang diterima di awal belum bisa langsung diakui sebagai pendapatan. Uang tersebut akan dicatat sebagai liabilitas atau utang salam karena penjual masih memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang. Lalu, setelah barang diserahkan sesuai akad, barulah pendapatan dapat diakui. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke ilustrasi kasus dalam akad salam.
Untuk mempermudah pemahaman kita akan lihat pada contoh kasus, misalnya sebuah bank syariah melakukan akad salam dengan petani bernama Joko untuk membeli 10 ton beras seharga 100 juta. Nah, pembayaran ini dilakukan di awal sebagai modal produksi bagi Joko. Dari sisi bank, pembayaran akan dicatat sebagai aset salam. Setelah beras diterima, maka akan dicatat sebagai persediaan. Kemudian, jika beras tersebut dijual kembali seharga 120 juta, maka bank akan memperoleh keuntungan sebesar 20 juta. Sedangkan dari sisi Joko, uang yang diterima di awal dicatat sebagai liabilitas atau utang. Setelah ia menyerahkan beras tersebut sesuai kesepakatan, barulah uang tersebut diakui sebagai pendapatan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa akad salam merupakan salah satu bentuk jual beli dalam keuangan syariah yang memiliki karakteristik pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari. Akad ini bertujuan untuk membantu produsen dalam memperoleh modal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan gharar. Dalam praktiknya, akad salam harus memenuhi syarat kejelasan terkait barang, harga, jumlah, dan waktu penyerahan. Selain itu, pencatatan akuntansinya juga telah diatur dalam PSAK nomor 103 agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, itu dia pembahasan materi mengenai akad salam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.